Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang mahasiswa inovatif dari Universitas Bina Dharma. Selamat datang pada Mas Ikomang Riki Arianta. Panggilannya Mas Riki ya? Nah, gimana kabarnya Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol inovasinya Mas Riki yang diberi judul pempek ala Jepang atau pempek sushi. Nah, ini kalau udah bicara soal kuliner ya, ini makanan khas dari Palembang gitu ya, dari Sumatera Selatan. Bisa dijelaskan nggak nih apa yang dimaksud dengan pempek ala Jepang atau pempek sushi ini gitu? Silakan Mas Riki. Mungkin maksudnya dari pempek ala Jepang tersendiri dari bentuk dan juga teksturnya sendiri ya Bu ya. Karena ini tercipta waktu itu sempat ada salah satu lomba. Oke. Waktu itu lombanya itu pempek mendunia dengan tema pempek mendunia. Jadi kepikiran kalau kita makan sushi itu kan kita pakai kecap asin kan. Nah, kalau kita makan pempek kan pakai cuko kan. Nah, jadi konsepnya tuh sama kan. Nah, tapi aku coba bikin sushi itu diganti jadi pempek tapi dengan bentuk yang sama karena cara makannya sama gitu. Jadi dapat ide itu sendiri, dibuatlah jadinya kayak gini. Pempek sushi ini. Jadi memang bahan bakunya sama seperti pempek seperti biasa, tetapi bentuknya dibuat seperti sushi dari Jepang itu ya. Oke. Nah, tujuannya sendiri nih dari membuat pempek ala Jepang atau pempek sushi ini seperti apa? Kenapa? Tujuannya balik lagi tadi karena unik yang pertama. Unik terus belum ada di Palembang kan. Jadi mau bikin yang berbeda aja gitu. Dan juga tujuannya biar masyarakat itu tertarik, lebih tertarik lagi gitu. Bahwa kuliner pempek itu bukan hanya bisa dibuat seperti yang kita tahu aja, lenjer, adaan segala macam, tapi bisa dibuat lagi dengan inovasi dan bentuk yang unik lagi gitu. Apa pembuatan pempek sushi ini sama seperti kita membuat pempek pada umumnya atau ada keahlian khusus yang perlu dipelajari ya? Kalau itu bahan dasarnya sama, pakai ikan tenggiri kalau yang saya pakai. Tapi bedanya kita pakai nori atau rumput laut sebagai base-nya, sebagai dasarnya. Kalau adonannya itu kita sama kayak pempek adaan. Yang masih basah itu loh adonannya. Jadi mudah dia nempel di nori tadi, terus dikasih isian tuh bebas. Mau pakai sosis, mau pakai crab stick, mau pakai sayuran itu terserah dari ini. Terus kita roll, kita gulung, terus digoreng. Oh gitu. Jadi memang pas pembuatannya itu memang ada beberapa variasi. Jadi nggak hanya plain pempek aja gitu ya, karena menambah warna juga ya di situ. Nah, biasanya yang menjadi campuran ataupun kombinasi dari pempek ini apa aja, Mas? Campuran dari bahan pempek tersendiri ya sama aja kayak pembuatan pempek biasa. Kombinasinya itu misalnya pakai apa? Udang atau pakai crab stick atau pakai apa gitu. Itu bebas sih, boleh pakai, itu tergantung selera. Mungkin suka pakai sosis, boleh diganti sayurannya pakai sosis. Kalau suka pakai crab stick juga gitu. Atau mau pakai sayuran juga boleh gitu. Nah, ini udah mulai diproduksi atau memang masih taraf percobaan gitu? Kalau sekarang masih percobaan dulu. Gimana nih hasil percobaannya gimana? Kalau dari teman-teman terdekat sih mereka bilang enak. Nah, terus harapannya ya semoga lebih dikenal lagi, orang lebih tahu lagi, dan semoga ini bisa jadi salah satu ide bisnis untuk saya sendiri gitu. Ini kemarin tuh tahun 2019. Oh 2019, Iya, 2019 dimulainya nyoba-nyoba dulu gitu ya. Nah, ini udah ketemu formulanya akhirnya. 2019 itu kan ikut kompetisi pencarian lomba masak. Nah, kebetulan menang kan. Nah, terus di Bina Dharma kemarin, di kampus Bina Dharma kemarin sempat juga dimasukin. Jadi menang juga sebagai best video gitu.
Oke. Nah, ada hambatan nggak pada saat dari 2019 tuh kan langsung menang tuh. Nah, Mhm. sampai sekarang akhirnya dapat produk yang seperti bisa kita lihat di sini, itu ada hambatannya nggak? Atau Hambatannya mungkin tantangannya gitu? tantangannya itu mungkin, eee, mencari resep patennya itu loh, agak susah Mmm, karena kalau kita tahu kalau dia kurang air atau terlalu banyak nggak bisa di-roll, oke, digulung. mhm, Kalau adonannya terlalu keras mhm, juga nggak bisa kan. mhm mhm. Jadi mau cari, apa namanya, resep yang bener-bener pas. Jadi Komposisinya gitu iya, ya? komposisinya itu Mhm mhm bener-bener pas. mhm. Jadi kalau itu mungkin yang agak susah menemukan itu Mhm, tadi. tantangannya tadi ya. Heeh, Nah itu, pas di-roll itu kan harus dipotong-potong berarti ya? betul, Nah heeh. itu nanti penjualannya seperti apa tuh rencananya? Mmm, Apakah dalam satu potongan roll ataupun mhm, yang udah dipotong potong. gitu? Mhm. Kalau itu mungkin jualnya dua-duanya. Mhm Jadi bisa dijual per gulung mhm. atau mau dipotong diiris-iris satu persatu gitu. Oh gitu. Jadi Mhm, memang udah ada rencana untuk udah menjual gitu ada. ya? Kesulitan apa nih yang paling, susah pada saat membentuk? Karena kan tadi kan tantangannya tuh pada saat ngerol ya, Mhm komposisinya mhm harus tepat mhm. gitu ya. Nah, bahan apa nih yang, paling susah untuk dibentuk atau untuk dicampur dengan adonan pempeknya? Mungkin apa namanya, kalau memang sudah dapat resep yang bagus, Mhm apa namanya, quantity air, terus daging ikan sudah mhm benar, mhm biasanya nggak susah sih untuk ngerolnya, gitu. mhm. Tapi ingat, kan jenis ikan berbeda-beda. Iya, Kalau ikan yang dia tenggiri menggunakan air sekian, kalau dia mhm. kakap ataupun gabus kan berbeda-beda. Oke. Mungkin lebih diperhatiin itu. Jadi setiap setiap ikan kan beda penggunaan airnya dalam pembuatan pempek gitu. Iya iya Tapi iya. kalau sudah nemu yang bagus nggak terlalu susah lagi. Oke. Mhm. Nah, rencana ke depan nih seperti apa nih untuk pempek sushi ini? Rencana ke depannya pengen di apa namanya, jualan sih. Mhm mhm. Jualan lagi, baik itu mau lewat sosial media ataupun langsung di tempat atau di Oke KI oke contohnya gitu. Harapannya pengen buka store sendiri gitu. oke. Heeh. Nah, udah pernah dicoba belum nih ketahanannya berapa lama nih untuk yang pempek Oh, sushi ini gitu? kalau dia bertahannya kalau di freezer Mhm. 1 minggu, Oke. karena kan nggak ada pakai bahan-bahan pengawet atau Pengawet. apapun itu Mhm kan. mhm Kalau langsung dimakan di suhu ruang kayak gini, mhm. paling 1 sampai 2 hari. Oh gitu ya. Kan pepek kan dari ikan dia nggak bisa tahan lama. Lama gitu. Betul. Oke oke, mudah-mudahan, lancar ya, Iya, keinginan untuk usaha pempek sushinya ya. mhm. Terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah, silakan Mas Riki. Mungkin kesan dan pesannya untuk, teman-teman di rumah, jangan jangan pernah berpikir makanan kita tuh nggak enak, atau jangan pernah berpikir makanan kita tuh kalah dengan yang lain karena, ya karena kita bisa membuat makanan yang kita punya itu lebih dikenal lagi di luar, bahkan, apa namanya, kita bisa inovasi lagi untuk membuat makanan kita lebih dikenal di mancanegara, gitu. Oke. Nah, ucapan terima kasihnya. Dan mungkin, ucapan terima kasih kepada teman, rekan, dan juga sahabat yang telah membantu dalam, membuat pempek ini, dan juga mau ucapin begitu banyak terima kasih juga karena bisa hadir di sini juga. Ya. Dan juga mau ucapin terima kasih kepada partner saya, Resi Triana, yang telah membantu dalam pembuatan ini. Dan juga saya mengucapin kepada kampus Bina Dharma, karena dialah aku bisa ikut salah satu kompetisi dan kemarin menang Best Video. Dan juga mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman perjuangan waktu pembuatan ini, ada Leonardo, Mhm. ada Iqbal Ramadan, ada Mhm. Dika juga, pada orang tua juga. eh Ya, sama satu lagi mau ucapin terima kasih juga kepada SMK Telenika. Mhm. Kemarin, saya sudah, apa namanya, sebagai salah satu tenaga pengajar di sana, Oke. heeh, jadi bisa bisa berbagi ilmu juga kepada siswa-siswa di sana. Oke. Mhm Sekali lagi terima kasih ya Mas Riki atas, mhm, kehadirannya ngobrol-ngobrol tentang pempek sushi ini. Mudah-mudahan, ini nanti berkembang lagi ya menjadi kombinasi, bahan-bahan yang lainnya ya. heeh. Sehingga, pempek sushi ini akan lebih semakin dikenal dan udah bisa jualan langsung gitu Iya, ya. makasih. Oke, terima kasih. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan komentar ataupun pertanyaan
pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.